Selamat datang di channel ini cuy. Jangan lupa bantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis cuy. Mari kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Ketua dan Sunderwalk pergi ke sebuah tempat penelitian. Di sana ada seseorang peneliti yang bernama Hato. Dengan melihat hasil eksperimennya, Ketua berkata, "Bagaimana hasil dari jerih payahmu?" Dengan tersenyum, Hato menjawab, "Lebih dari yang kita bayangkan. Coba Anda lihat sendiri. Dari ukuran kekuatan, ketahanan, waktu bereaksi, waktu pemulihan fisik, dan lainnya dari subjek tes, kita bisa mengukur semua kategori dan menunjukkan sebuah grafik yang semuanya menandakan perubahan positif." Dengan rasa senang, Ketua berkata, "Itu adalah kemampuan yang didambakan. Tetapi apa semua berjalan mulus?" Kemudian Hato menjelaskan, "Kita sudah berusaha. Meski begitu terdapat sebuah masalah. Tergantung berapa lama waktu telah berlalu. Bukan hanya fisik, tapi kemampuan tubuhnya juga berkurang secara drastis. Kita butuh anak itu untuk bahan eksperimennya, agar dapat mengekstrak semua subjeknya." Dengan melihat hasilnya, Ketua berkata, "Terus bagaimana status subjek tes ini? Coba bangunkan, aku ingin mencoba berkata hai saja." Dengan mengutak-atik mesinnya, subjek dengan tatapan yang ganas telah bangun. Dengan berdiri di hadapannya, sang ketua berkata, "Sudah lama sekali aku tidak bisa melihat mulut kotor itu." Dengan marah, subjek langsung menjawab, "Dasar kau sang ular, aku akan membunuhmu. Apa kau pikir kau adalah dewa?" Hato yang melihat subjek tak terkendali sangat ketakutan cuy. Tetapi berbeda dengan sang ketua. Ketika subjek akan menyerangnya, dia malah tersenyum dengan santai. Dengan kecepatannya, Sunderwalk langsung menendang subjek dengan keras. Bahkan dari serangan tersebut bisa membuat subjek terpental cukup jauh dan menghantam ke dinding. Akan tetapi, dari serangan tadi tidak melukainya. Dengan mengeluarkan aura yang kuat, subjek langsung berlari dan bersiap menyerang Sunderwalk. Sebelum mereka bertarung, ketua bersiap dengan mengeluarkan kekuatan listriknya. Kemudian sang ketua berkata, "Kau sangat bodoh. Kekosongan tanpa akhir di mana kita telah diarahkan. Aku hanya ingin menemukan solusinya, dan kau malah menyerang kita. Apa itu hal yang sungguh tercela?" Kemudian listrik langsung diluncurkan dan subjek pun meraung kesakitan karena tersengat. Sunderwalk yang melihatnya sangat terkejut, karena dampak yang ditimbulkan membuat subjek langsung hangus dan langsung terbunuh. Dengan berjalan, sang ketua berkata, "Tentu saja aku bukan dewa, tapi aku adalah yang akan menentang dewa." Kemudian keesokan harinya di sebuah pantai, Tiger dan Hansen sudah naik kapal. Di tengah-tengah perjalanan, Tiger malah ribut dengan burung laut. Dengan rasa marahnya, Tiger berkata, "Hentikan! Kalian semua memakan keripik udangku. Pergilah! Berhenti menggigitku. Jika kalian tidak pergi, aku akan membunuhmu." Ketika Tiger sedang ribut soal makanan, Hansen malah melamun soal pertarungan di kereta kemarin. Dengan sedihnya dia berpikir, Om itu berbahaya. Jika aku harus jujur, dia adalah orang yang butuh untuk pulang ke rumahnya." Kemudian kita berpindah di sisi lain cuy. Yang habis bertarung dengan Tiger dan Hansen mendapatkan luka yang cukup parah. Bahkan semua badannya sampai berlumuran darah. Ketika hendak pulang ke rumah, si Om malah pingsan di jalan, yang membuat orang di sekitar merasa khawatir dengan keadaannya. Kemudian kita berpindah lagi cuy, di tempat penelitian, di mana Sunderwalk yang mendapatkan kabar bahwa si Om telah gagal melakukan tugasnya. Dengan mendekat, Sunderwalk berkata, "Ketua, aku akan pergi dan menangkap anak itu untukmu, Tuan." Dengan senyum liciknya, sang ketua menjawab,
Jangan, aku akan pergi sendiri. Bukankah ini menyenangkan? Ini sudah ribuan tahun sejak aku di bumi. Tapi semua hal yang membuatku merasakan rasa yang lama tak kurasakan. Detak jantungku berdetak lebih kencang sekarang ini. Kemudian kita berpindah lagi, di mana Tiger dan Hansen sudah sampai tujuan. Ketika sudah mendarat, Tiger berkata, "Tidak ada satupun manusia yang tinggal di sini lagi. Hei, kenapa kau tidak bergerak? Apa kau lupa dengan tempat ini dan tentang semuanya?" Dengan melihat sekeliling, Hansen menjawab, "Pulau Bunga Putih, aku tinggal di sini sampai umur 7 tahun. Tapi aneh sekali, aku tidak ingat apapun. Tetapi ini kampung halamanku. Aku merasa samar-samar. Ayo ikuti aku." Kemudian Hansen berjalan menelusuri hutan dengan ingatan masa kecilnya. Setelah cukup lama berjalan, mereka menemukan rumah yang sudah terbakar. Tetapi Tiger merasa ada kejanggalan. Dia berpikir, "Api? Tidak. Ini sesuatu yang berbeda. Kehancuran ini semua bukanlah yang bisa dilakukan dengan manusia biasa. Sepertinya ada penyusup di Pulau Dewi Bunga Putih ini." Kemudian Tiger berkata, "Hei Hansen, apa kau masih mengingat seperti apa ibumu?" Dengan melihat pohon, Hansen menjawab, "Dia seorang dukun yang dihormati, tidak hanya di pulau ini. Jadi tidak ada orang yang tidak kenal dengan ibuku di sini. Tetapi ketika semua ini terjadi, banyak rumor buruk soal ini menyebar. Seperti ibuku akan dihukum karena memberikan kehendak surga. Tetapi aku tidak bisa mengingat bagaimana ibuku meninggal. Sesulit apapun aku mengingatnya, aku tidak bisa mengingatnya. Aku tidak bisa mengingat satupun. Tetapi aku yakin ibuku meninggal karena sakit." Kemudian sebuah ingatan muncul yang memperlihatkan ada seseorang dengan kekuatan yang besar yang sedang menyerang sebuah rumah. Merasa pusing, Hansen berpikir, "Ada apa ini? Ingatan apa yang baru muncul ini? Aduh, kenapa tiba-tiba kepalaku sakit? Tetapi siapa orang itu tadi?" Melihat Hansen sedang kebingungan, Tiger mencoba mengalihkan pembicaraan dengan membongkar persembunyian seseorang yang sudah mengikuti mereka sejak tadi. Dengan tegas Tiger berkata, "Sampai kapan kau akan bersembunyi? Dan caramu itu sangat berbeda dengan orang-orang yang lain. Bukankah itu aneh jika aku tidak melihatmu di sana? Kau sembunyi dengan cara yang mencolok sekali." Kemudian si bapak-bapak itu langsung menghilang dan berpindah tempat. Dia berkata, "Hahaha, ternyata kalian sudah menyadari keberadaanku ini. Dan ternyata kalian punya tekad yang kuat juga. Apa kau kesini untuk mencari harta karun? Aneh sekali. Di pulau yang tak berpenghuni ini, aku bisa bertemu orang sepertimu." Merasa samar-samar, Hansen berkata, "Pak Tua, siapa kau sebenarnya? Apakah kita sudah bertemu sebelumnya?" Kemudian si bapak-bapak langsung melompat dengan tinggi dan langsung berada di belakang Tiger. Dengan bersiap menyerang, si bapak berkata, "Apa kau ingin tahu siapa aku ini?" "Hahaha, cari tahu saja sendiri, dasar anak bau kencur." Dengan tatapan kejamnya, Tiger menjawab, "Baiklah, aku memang terlihat muda, tapi beraninya kau tidak mengenal tetuamu ini." Dengan marah, Tiger langsung menerjang ke arah si bapak. Setelah mereka berdekatan, si bapak langsung memukul dengan keras. Tetapi Tiger bisa menghindarinya dengan mudah dan langsung berpindah ke belakang si bapak. Tetapi dengan persiapannya, si bapak langsung memukul kembali. Tetapi serangannya diberikan selalu gagal. Kemudian si bapak mulai bersiap untuk menyerang dengan mengeluarkan aura yang kuat. Tetapi si bapak kalah cepat dengan Tiger yang langsung menghindar, dan Tiger langsung menjaga jaraknya. Kemudian dengan cakarnya, Tiger langsung menyerang si bapak yang membuatnya terluka. Merasa kesakitan,
si bapak berkata, "Tentu saja kau memang pantas dipanggil terkuat. Kau juga cukup lincah. Tetapi kau harus lebih melatih kekuatanmu. Dan itu adalah tubuh bawahmu itu yang terlalu lemah." Merasa marah, Tiger berkata, "Apa maksudmu? Kenapa kau terus mengoceh? Kau bilang bahwa kekuatanku lemah. Dan apa-apaan maksudmu dengan tubuh bawahku lemah? Bahkan aku bisa membaca seranganmu dengan jelas. Dan lihatlah dirimu, kau sudah berdarah seperti itu. Apa kau bisa berhenti sekarang dan beritahu kami siapa kau sebenarnya?" Dengan tubuh tergeletak dan tangan yang mulai bercahaya, kemudian muncul sebuah kayu dan langsung menyerang Tiger. Bahkan serangan itu bisa mengenai dagunya dan berhasil membuat Tiger terpental. Dengan bergaya, si bapak berkata, "Apa kau penasaran dengan ceritaku? Kalahkan aku dulu, karena pertarungan baru saja dimulai." Ya, seperti itulah video kali ini cuy. Bagaimana pertarungan Tiger nantinya? Simak video selanjutnya. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace.